Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabarnya hari ini? Kita iya Cece, apa kabar tak? Alhamdulillah Cok, kabarku mah deceng. By the way, apa info menarik tak untuk pemirsa hari ini ya Cok? Ada dong Cece. Ini tentang belajar bahasa asing secara gratis. Wah, gratis? Di mana itu Cok? Mau tong ka ikut belajar? Kalau urusan gratis, Cece mi itu jagonya. Hehehe. Oh iya, belajar bahasa asing gratis itu ada di Manggala Antang, tepatnya di kebun Birma Edu Park. Apa itu kebun Birma Edu Park Cok? Itu kebun swadaya warga. Selain menanam tanaman herbal, juga menyiapkan sarana belajar bahasa Inggris gratis untuk anak-anak. Daripada penasaran, yuk simak bersama liputan berikut ini. Pemirsa, di kekinian bahasa asing menjadi hal mutlak yang mesti dikuasai oleh anak-anak zaman now. Apalagi di masa depan, kebutuhan bahasa asing, terutama yang tergolong bahasa internasional seperti bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang, patut dipertimbangkan untuk dikuasai. Setiap anak di masa kini sudah seharusnya memiliki skill tersebut sebagai modal dalam menghadapi masa depannya yang penuh tantangan, era yang mengalami perubahan, serta teknologi yang semakin canggih. Seorang anak harus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan zaman yang tak bisa ditolak di masa-masa datang. Nah, pemirsa, sudah dipersiapkankah anak-anak kita melalui itu? Tak semua anak-anak memiliki kesempatan yang sama dalam membekali dirinya menghadapi masa depan. Ini sangat bergantung pada banyak hal, terutama sarana dan akses yang tentu berbiaya mahal. Di pemukiman urban padat penduduk, terutama di Kompleks Unas Manggala Antang, Makassar, terdapat sebuah kebun hasil swadaya masyarakat setempat yang disebut dengan Birma Edu Park. Kebun Birma Edu Park ini selain dimanfaatkan dengan pengelolaan tanaman herbal secara swadaya, juga mewadahi anak-anak untuk bisa belajar bahasa Inggris secara gratis. Saat Lingkar Kreatif berkunjung di kebun Birma Edu Park, sayup-sayup suara seorang relawan yang tengah mengajar bahasa Inggris terdengar di antara rindangnya daun dan batang dari tanaman di kebun tersebut. Sebuah ruangan terbuka dan sederhana berukuran 3 x 2 meter persegi ini adalah sarana di mana anak-anak belajar bahasa Inggris. Sedianya ruangan ini juga difungsikan sebagai musola. Hanya setiap sore, ruangan musola ini disulap menjadi ruangan belajar. Belasan anak-anak dengan mimik serius tengah fokus belajar. Mereka duduk bersila sambil bersandar di dinding. Sementara seorang relawan dengan semangat mengajari anak-anak tersebut urutan kata menjadi kalimat. Meski berdiri dengan ruang gerak yang terbatas, namun proses belajar mengejar ini berjalan tanpa gangguan. Ya, kegiatan bahasa Inggris ini dimulai dari keinginan anak-anak untuk bagaimana belajar, kemudian kita kedatangan tamu yang mau menjadi relawan untuk mengajar. Mengajar itu dari mana relawannya itu? Relawannya adalah masyarakat di Kelurahan Biring Romangen sendiri. Yang peserta kursusnya ini siapa saja mereka? Anak-anak warga dari beberapa RW yang setingkat SD, SMP datang untuk keinginannya sendiri. Gitu. Ini dilaksanakan secara gratis ya? Ini dilaksanakan secara gratis. Karena gurunya juga mewakafkan dirinya untuk bagaimana melimpahkan ilmunya. Kegiatan belajar bahasa Inggris gratis ini sudah berlangsung sejak awal Februari tahun ini, yang diikuti oleh anak-anak dari berbagai usia dan RW kompleks tersebut. Kegiatan belajar ini juga atas inisiasi anak-anak tersebut agar terbiasa dengan bahasa internasional. Darmam Bandrelu, relawan yang menghususkan diri mengajar bahasa Inggris ini, mengaku bahwa jiwanya terpanggil secara sosial untuk membagi ilmu dan keterampilan berbahasa Inggris di kebun swadaya warga ini. Tadi Pak, artinya seandainya kalau saya tidak kenal, dia panggil ke rumahnya atau dia datang ke rumah saya, itu memang ada kos. Tetapi karena ini teman saya memulai, bahwa itu menampakkan ini kegiatan ini adalah
kegiatan sosial, Iya. maka saya juga ingin terlibat di dalamnya. Itulah yang saya maksud. Artinya memang betul kosnya tidak ada Pak, tetapi dari sisi agama kan ada amal ibadah di situ Pak, tergantung keikhlasan. Nah itu tadi, ilmu ketika kita kasih orang semakin bertambah, bukan berkurang. Metode mengajarnya pun berbeda dengan yang umum diajarkan di bangku sekolah. Ia menggunakan metode mendengarkan dan cara bercakap terlebih dahulu. Selanjutnya, memperkenalkan yang didengar, yang diucapkan oleh anak-anak melalui kata dan kalimat. Belajar bahasa Inggris di sini Kalau untuk saya secara pribadi tuh belajar bahasa Inggris mulai 4 bulan. 4 bulan lalu, Iya. ya, sejak dibuka di sini ya. Iya. Apa manfaat dapat setelah belajar? Manfaatnya sih lebih banyak tahu karena kan untuk pribadi untuk studi kan kurang bahasa Inggris. Iya. Apalagi untuk di Mapel aku harus perbanyak. Jadi lebih banyak tahu sih untuk pelajarannya. Oh, setelah belajar di sini sudah banyak yang Iya. tahu. Di sini belajar apa saja? Kayak Sejauh ini belajar apa sejauh saja? ini cara penyebutan, Aha. praktis bicaranya, Heeh, jadi kayak bahasa kalimat yang baru. heeh. Saya baru lihat hasilnya Bu. Di sini sudah bisa melakukan walaupun step by step. Iya. Sudah ada bisa. Yang tadinya memang tidak bisa membuat sebuah kalimat, ya sekarang sudah bisa walaupun masih sepotong-sepotong. Iya, iya. Nah, tapi sudah bisa paham ketika saya menjelaskan menggunakan bahasa Inggris, dia sudah paham. Nah, itu tadi, itu hasilnya bahwa dalam bahasa itu mendengar dulu, listening. Sama dengan baik, mendengar, kemudian berbicara, kemudian menulis. Nah, begitu. Nah, yang tadinya tidak tahu, sekarang karena sering dengar, sudah bisa paham, kemudian mengikut, mengulangi apa saya sampaikan. Iya, iya. Nah, pemirsa, yang minat belajar bahasa Inggris gratis, berkunjunglah di kebun Birma EduPark ini walau bukan warga setempat. Mereka cukup terbuka kok menerima kunjungan Anda